Hai semuanya, jumpa lagi di channel DT TV. Bagi kalian yang baru berkunjung atau baru tahu channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kalian mungkin sudah tak begitu asing ketika mendengar kata Turki. Negara Turki sudah begitu familiar di telinga masyarakat Indonesia. Tapikah kalian tahu tentang berdirinya negara Turki? Sebelum menjadi Turki yang sekarang, Turki yang dulu masih berupa kekhalifahan, banyak disebut sebagai Turki Utsmani. Utsmani merupakan sebuah kekhalifahan yang sangat kuat dalam sejarah Islam. Kerajaan Turki Utsmani kala itu menguasai semenanjung Arab hingga Asia Selatan. Dinasti Turki Utsmani berkuasa cukup lama, yakni sekitar 625 tahun. Turki Utsmani pernah berjaya di bawah pimpinan Sultan Mehmed II, yang dikenal dengan sebutan Al-Fatih. Sebab di masanya, pemerintahan Islam berhasil menguasai Konstantinopel, kota yang paling tak tertembus di dunia kala itu. Mulanya, kota Konstantin dikenal sebagai Bizantium. Pada usia 1000 tahun saat Konstantin Agung menjadikannya ibu kota Kekaisaran Romawi pada 330 Masehi. Kota itu dinamai Konstantinopel. Namun, pada tahun 1453, bangsa Turki di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II menguasai Konstantinopel dan menjadikannya ibu kota Kekaisaran Utsmani dengan nama Istanbul. Ottoman kemudian mencapai puncak kejayaannya pada masa Khalifah Sulaiman Al-Kanuni sepanjang abad ke-16 dan 17. Al-Kanuni sendiri bermakna sang pemberi hukum. Ia memerintah antara 1520 sampai 1566 Masehi. Pada saat itu, Turki Utsmani dinobatkan sebagai pemilik kekuatan tempur terbesar di dunia. Di masanya, Kekaisaran Ottoman menjadi imperium multinasional dan multibahasa yang mengendalikan sebagian besar Eropa Tenggara, Asia Barat, Afrika Utara, dan Tanduk Afrika. Sulaiman I juga merupakan pemimpin Utsmaniyah yang berkuasa paling lama. Di masa setelah kepemimpinan Sultan Murad III, yaitu 1573 sampai 1596, kerajaan Turki Utsmani mengalami penurunan kekuasaan. Para sultan disebut lebih suka bersenang-senang, sehingga melupakan kepentingan perjuangan umat Islam. Dinasti Turki Utsmani sendiri kemudian dapat diserang oleh tentara Eropa, seperti Inggris, Prancis, dan Rusia. Sehingga kekuasaannya kian melemah dan beberapa negeri kekuasaannya memisahkan diri. Tahun 1920, perundingan damai dilakukan di Sevres, Swiss. Berdasarkan hasil perundingan tersebut, Ottoman harus kehilangan sebagian besar wilayahnya untuk diserahkan ke negara-negara pemenang perang. Inggris memperoleh Afrika Utara, Transjordan, dan pesisir selatan Jazirah Arab. Prancis mendapatkan daerah Syam. Armenia memperoleh Anatolia Timur Laut. Yunani diperbolehkan menempatkan pasukannya di Tracia Timur dan Anatolia Barat. Sementara, sisa-sisa wilayah Asia Barat dibiarkan menjadi negara-negara baru. Perjanjian Sevres juga memberikan izin kepada negara-negara sekutu untuk menempatkan pasukannya di Konstantinopel. Oleh golongan nasionalis Turki, perjanjian Sevres dianggap sebagai perjanjian yang menginjak-injak harga diri bangsa Turki. Mereka juga mengkritik Sultan Ottoman karena bersedia membiarkan negara-negara sekutu menempatkan pasukannya di wilayah Ottoman. Ketika gerak-gerik mereka dianggap membahayakan kepentingan sekutu, Inggris yang dibantu oleh aparat Ottoman lantas membubarkan parlemen dan melakukan razia besar-besaran. Buntutnya, golongan nasionalis Turki lantas berkesimpulan kalau mereka harus menempuh metode perjuangan bersenjata kalau ingin mengakhiri kekuasaan negara-negara sekutu di tanah Turki. Pada bulan Maret 1920, sebagai bentuk penolakan atas perjanjian Sevres dan terlalu patuhnya rezim Ottoman kepada negara-negara sekutu, kelompok nasionalis Turki mendirikan pemerintahan tandingan di Ankara dan Anatolia Tengah dengan Mustafa Kemal Pasha sebagai pemimpinnya. Dengan memanfaatkan sisa-sisa stok persenjataan militer Ottoman dan pengalaman para milisi nasionalis semasa masih menjadi tentara Ottoman, pasukan nasionalis memulai perang kemerdekaan Turki. Tanggal 1 November 1922, alias beberapa bulan sebelum dicapainya perjanjian Lausanne, Parlemen Nasionalis Turki di Ankara mengumumkan pembubaran Kesultanan Ottoman, sambil menyatakan kalau mereka adalah pemerintahan berdaulat Ottoman. Keluarnya pengumuman tersebut sekaligus menjadi akhir dari riwayat Kesultanan merangkap Kekhalifahan Ottoman yang sudah berdiri selama beberapa abad. Sebagai respon atas keluarnya keputusan tersebut, pada tanggal 17 November Sultan Mehmed VI menumpang kapal perang Inggris untuk tinggal di luar Turki hingga akhir hayatnya. Tanggal 29 Oktober 1923, Parlemen Nasionalis Turki mendeklarasikan berdirinya Republik Turki sebagai negara penerus resmi Kesultanan Ottoman. Pendirian Republik juga diikuti dengan reformasi di banyak bidang. Turki ditetapkan sebagai negara dengan konstitusi dan sistem hukum sekuler, sehingga pada 1924 Kekhalifahan Utsmani resmi dibubarkan. Pada tahun tersebut, kekhalifahan diganti dengan Republik Turki
dengan Mustafa Kemal menjadi pemimpin yang digelari Atatürk, yaitu Bapak Turki. Dengan pendirian Republik Turki modern itu, ibu kota kemudian dipindah ke Ankara. Nah, itu tadi sejarah singkat berdirinya negara Turki, sekaligus runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Sampai jumpa di next video, jangan lupa like, komen, dan subscribe.